Terus malam ini emang itu sesuai omongan Mas Haji yang ngomong hari ini bakal gue, tapi tetap aja dia lebih jago guys. Kalau gua nggak bisa jawab, bisa tanya yang kedua. Bisa Nah, langsung mulai nih Mas. Um, enggak, Next, bentar, jangan dulu. belum. Jadi eh Prof Agus itu kan beliau orangnya kalau di kelas itu kan maksa, maksa ya dalam tanda kutip maksa kita buat nyatet gitu, buat nulis gitu. Semua omongan beliau, semua yang beliau tampilin di PPT gitu-gitu. Nah, biasanya apa yang sering diomongin oleh Prof Agus itu yang bakal dijadiin bahan ujian. Kayak misalnya Prof Agus hari ini bilang soal mitologi Garudea gitu misalnya cerita Garudea gitu kan. Terus dia bilang, wah ini bisa nih jadi materi ujian kalian nanti gitu. Nah kalian siap-siap karena bisa aja itu yang bakal diujiin gitu. Nah gua nggak tahu karena dulu itu di kurikulum sebelumnya, kurikulum yang sampai angkatan 2024 itu arkeologi Hindu-Buddha itu bukan di semester 1 ya, Kalau semester 3 Mas, semester 2, semester 3 malah. 2, 2, Nah, 2. oh semester 2 di semester 2 gitu. Jadi kayak prasejarah, terus eh Hindu-Buddha itu nggak di semester 1 gitu. Yang di semester 1 malah dulu itu ada matkul namanya manajemen sumber daya budaya, pengantar manajemen sumber daya budaya satu, terus pengantar epigrafi, pengantar arkeologi, metode arkeologi satu, terus apa lagi ya? Terus matkul-matkul lain kayak matkul agama dan sebagainya gitu. Baru di semester kedua itu masuk arkeologi prasejarah, Ya, terus ada arkeologi Hindu-Buddha, ada arkeologi dua. Islam ya, Ya Islam. Islam dan Enggak deh. Islam baru semester 3. oh Islam semester 3 ya. Jujur gue lupa juga. Islam Nah, habis K3 itu materi kerajaan kunonya, bukan oh iya Islam semester arti satu. Islamnya. Nah, karena ada perubahan kurikulum, jadi kurikulum itu beberapa tahun sekali itu direvisi, diganti, dan disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan eh, kekurikuluman gitulah istilahnya. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, gue mau denger dari kalian soal gimana Prof. Agus ngajar di kelas kalian, apa yang beliau sering sampaikan, apa yang sering beliau omongin, terus impresi kalian terhadap Prof. Agus, terhadap materi Hindu-Buddha secara umum tuh gimana? Apakah kalian menganggapnya itu susah, kalian menganggapnya itu menarik, atau gimana gitu? Silahkan, yang banyak aja sih. Aku mungkin Bang mau ngomong soal Hindu Buddha. Eh, Ya, Seperti yang sama-sama kita tahu mungkin Bang, kayaknya memang Prof. Agus ini salah satu dosen arkeo paling enak. Walaupun strict, tapi apa yang disampaikan materinya tuh kan jelas semua gitu. Terus kayak kalau misalnya ada hal yang penting, beliau tuh selalu nekenin, ini dicatat ya, jangan lupa gitu. eh, Salah satu dosen favorit favorit aku juga, cuma ternyata pas kemarin kan pernah ada ulangan, nggak sesuai juga dengan apa yang kita pikirkan, ternyata susah juga, walaupun pas kita nyerap materinya itu gampang-gampang aja. Terus apa ya, yang sering, yang kemarin sempat sering di mention sama Prof, mungkin tentang candi-candi, terus juga prasasti bertanggal pertama yang ditemukan, gitu-gitu sih Bang. Terima kasih.
Oke, makasih. Yang lain free-free aja, guys. Kalau mau cerita atau apa gitulah. Jadi Mungkin aku eh, mau dari cerita ya bang, Akmal duluan nggak apa. ya teh. Oke bang, mungkin aku mau cerita sedikit ya. Kalau apa pas waktu Prof Agus ngajar itu emang enak, menarik. Apalagi kan kalau udah Prof Agus kayak nyeritain satu cerita kan itu menarik banget. Tapi yang apa? Mungkin yang agak kurang enak itu materi Prof Agus itu banyak hafalannya kan ya. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri buatku, apalagi kan kalau kayak hafalannya tentang bagian dari arca, terus kayak Dewa 8 arah, dan terus bagian-bagian candi, denah candi, struktur candi, dan perbedaan candi Hindu dan Buddha, dan juga kayak agama kayak dan perbedaan agama di waktu masa Jawa kuno atau klasik tua dan masa Jawa Timur dan masa Jawa Tengah atau masa Jawa Tengah itu yang klasik tua atau masa Jawa Timur yang klasik muda. Itu sih Kak. Iya. Jadi dari kalian sempat ada ulangan. Apa bentuknya dari Prof Agus? Pilihan ganda 25 soal. Dengan ganda 20 soal. Oke. Nah, 25. 25. Oke, Iya. jadi eh, sebenarnya guys, Prof Agus ya sebaik itu orangnya. Dan tahu nggak kalau sebenarnya ulangan itu adalah bocoran soal yang bakal di UTS-in. Jadi nanti ada beberapa soal yang di ulangan itu muncul, nanti muncul lagi di UTS-nya. Nah, misalnya kalian masih ingat nggak soal apa yang menurut kalian susah banget dan kalian eh, mungkin nggak menjawabnya atau ragu-ragu? Ada nggak yang masih ingat soalnya? Bentar, aku nyimpen ya. Waktu itu kalau nggak salah, em, ini bang nomor terakhir itu jadi kayak em, let apa lah tingkatan Candi Borobudur yang posisi tangan Budanya gitu loh. Aku lupa pokoknya itulah. Kita terkecoh banyak yang kayak gitu. Izin Bang, nih aku ada soal yang disebut Hakim tadi. Iya benar, nah itu. Arca Diani Buddha dengan Witarka Mudra terdapat di, kalau nggak salah jawabannya, tingkat teratas yang mempunyai relung di semua sisi Candi Borobudur. Gitu, Bang. Eh, gue pasti yang mana Vitarka itu yang kayak gini kan? Iya, iya. Setahu gue itu kalau di bagian Diani Buddha itu kan di paling puncak tuh ada satu Buddha yang sama, cuman mudranya beda. Tapi kalau Vitarka Mudra dia kayak paling atas, tapi di semua sisi dia ada. Tapi tadi pertanyaannya gimana? Vitarka Mudra kan? Iya, betul Bang. Jadi di Prof. Agusnya di yang benar apa? D. Tingkat teratas yang mempunyai relung di semua sisi Candi Borobudur. Benar berarti. Cuman banyak yang kebalik karena dia apa? Karena dia punya dua mudra, jadi ada yang kebalik menyangkanya itu ke apa? Ke Dharma Cakra Mudra ya. Yang satu lagi ya. Betul Bang. Ya. Dharma Cakra Mudra. Oke. Terus lagi gimana kan? Oke. Nah, jadi malam ini sebenarnya kita rencananya itu ya guys, hari ini kita bakal ngadain Zoom lagi dan bagian satu secara umum dan kalau kalian besok masih
eh, ada waktu malam lagi kita bakal ngadain satu kali Zoom lagi itu yang langsung membahas ke beberapa kemungkinan soal atau topik-topik yang bakal keluar gitu. Jadi malam ini kita bakal lebih ke secara umum aja, kita bakal review catatan kita gitu, catatan kita, dan nanti kita bakal dapet feedback dari eh, kalian, dan besok bakal kita adain satu kali Zoom lagi. Nah, menurut kalian gimana? Bisa nggak kalau besok kita adain satu kali Zoom lagi? Bisa, Bang. Bisa Yang bang. lain? Oke, Akmal, Nada. Yang lain bisa nggak react aja nih? Hah? Bisa Bang. Oke. Bisa Bang. Oke. Nah, jadi oke ya, besok kita bakal adain lagi bagian yang kedua yang bakal langsung membahas beberapa kemungkinan-kemungkinan eh, topik atau soal yang bakal muncul gitu. Nah, malam ini untuk teknisi boleh next ke slide berikutnya. Kita bakal review lumayan panjang dari catatan kita dan beberapa catatan dari cutting-cutting terkait dengan materi Hindu-Buddha. Nah, aslinya sih metode bukan metode, materi Hindu-Buddha itu enggak banyak perbedaannya dari angkatan-angkatan sebelumnya karena memang ya datanya itu-itu aja, terus nggak banyak perubahan dan udah jadi apa ya, hal yang ya udah gitu loh, maksudnya gimana ya, kayak karena itu tuh datanya itu ajak, terus dari hasil penelitiannya udah berkembang sampai tingkat yang puncaknya, jadi udah bisa menyusun sejarah kebudayaan dan sebagainya, ya materinya ya itu-itu aja gitu yang bakal Prof. Agus jelasin itu bertahap. Biasanya di yang pertama itu Prof. Agus bakal ngejelasin sejarah kesenian India, sejarah kesenian dan religi India. Gimana awalnya agama Weda itu muncul, terus eh, tahapan-tahapannya ada eh, Weda Samhita, Weda Brahmana, terus munculnya Yaman Upanishad, terus Yaman Weda reformasi, terus munculnya agama Buddha, terus masuknya agama Buddha duluan ke Indonesia, baru masa Hindu-Buddha, dan nanti disambung dengan itu tadi beberapa prasasti-prasasti yang memiliki angka tahun, memiliki tanggal tertua di Indonesia. Ada yang tahu apa prasastinya? Ada yang tahu apa prasasti berangka tahun tertua di Indonesia? Prasasti. Jarum bukan Bang. Bukan. Bukan. Prasasti Batu Bapahat, bukan? Nah, di sini sebenarnya Prof. Agus lumayan tricky. Jadi beliau itu kata-katanya biasanya bilang begini, prasasti yang berangkat tahun dan menyebut dewa-dewa Trimurti. Itu benar kalau prasasti-prasasti kayak Tugu Yupa itu dia, yang Tugu ya dia ada angka tahunnya, tapi hal yang membedakannya adalah prasasti-prasasti Tugu, prasasti-prasasti Tarumanegara, terus prasasti-prasasti Yupa itu bukan Hindu Trimurti. Dia masih
Hindu Weda. Jadi dewa yang disebut dalam prasasti itu bukan dewa-dewa Trimurti. Jadi dewa-dewa Trimurti itu ada siapa? Siwa, Siwa, Brahmana, Brahma, terus satu lagi Wisnu. Wisnu. Nah, itu jadi di prasasti kayak Tugu misalnya. Di prasasti Tugu itu si Raja Purnawarman itu digambarkan seperti Dewa Wisnu yang apa ya, perkasa, tangan kencang dan sebagainya itu. Tapi di prasasti-prasasti lain, misalnya di prasasti yang di eh, Ciarutan dan juga prasasti yang ada tapak gajahnya itu, dia memuja Dewa Indra yang mengumpamakan bahwa kendaraannya si Purnawarman itu hampir sama dengan kendaraannya Dewa Indra. Nah, di prasasti Yupa misalnya, kalian pernah baca prasastinya kan, udah pernah belajar aksaranya. Di prasasti Weda itu, ya di prasasti Yupa itu berisi tentang religi-religi pada masa Weda misalnya. Karena prasasti itu bunyinya Sri Mulawarmano Rajnyah, ya gitu. Nah, pada bagian salah satu barisnya itu berisi puja-pujian kepada Dewa Matahari yang namanya itu Yatan Suman, Ansuman, dan dewa-dewa itu menjadi dewa yang dipuja secara utama itu pada masa-masa sebelum Hindu Trimurti. Nah, sementara prasasti yang berisi tentang dewa-dewa Hindu Trimurti, pemujaan Trimurti itu ada satu di Jawa, itu prasasti Tukmas. Nah, prasasti Tukmas itu nggak ada fotonya di slide ya. Oke, nggak apa-apa. Ntar gue cariin fotonya. Prasasti Tukmas. Jadi di prasasti Tukmas di Magelang itu ada satu prasasti yang dia itu tidak ada angka tahunnya, tapi memuat gambar-gambar yang oleh beberapa ahli itu ditafsirkan kalau itu gambar-gambar dari senjata, senjata atau laksana dewa. Ada gambar sangha, kerang, ada gambar cakra, ada gambar senjata dewa gitu. Dan itu jelas itu dewa-dewa Trimurti. Gambarnya udah aku share tuh di chat. Nah, terus kemudian apa prasasti yang dia eh, prasasti Hindu Trimurti ya yang berangkat tahun tertua. Nah, ini jawaban dari tadi siapa yang jawab Canggal, Virial Akila ini benar. Jadi prasasti tertua yang menyebut dan berkaitan dengan Hindu Trimurti itu prasasti Canggal. Jadi di prasasti Canggal itu yang berangkat tahun 732, ingat-ingat ya, 732 Masehi, itu berisi puja-pujian dari Sanjaya, Raja pertama Mataram kuno, yang menyebut bahwa dia telah menjadi raja, terus dia meneruskan kerajaan dari seseorang yang namanya itu Sana, terus dia memuji Pulau Jawa yang kaya dan sebagainya, dan menyatakan diri sebagai raja dengan mendirikan lingga di atas bukit. Nah, beberapa orang bilang kalau lingga yang didirikan di atas bukit itu adalah Candi Gunung Wukir di Magelang. Jadi di sini nih kita bisa lihat kalau prasasti-prasasti yang tertua, benar yang tertua kayak prasasti eh, Hindu Trimurti itu masih prasasti-prasasti yang memuja
atau beraliran eh, Weda. Jadi bukan Hindu Trimurti. Kalau Hindu Trimurti itu eh, tiga dewa utama, Siwa sebagai penghancur, Wisnu sebagai pemelihara, dan Brahma sebagai eh, pencipta gitu. Nah, eh, kita lanjut ke slide pertama. Jadi kalau Prof. Agus ngajar di kelas kan beliau pasti kan gayanya bercerita gitu ya. Anda sebagai mahasiswa arkeologi harus tahu ini gitu kan biasanya. Data kalian itu di lapangan. Jadi sering-seringlah kalian ke lapangan. Nah, ya biasanya gitulah kalau beliau beliau ngajar gitu. Nah, di masa awalnya, di masa prasejarah akhir itu eh, manusia itu telah hidup terstruktur gitu dengan seseorang eh, pemimpin yang disebut primus inter pares. Nah, di Indonesia kelompok-kelompok suku ini mereka memuja arwah nenek moyang, arwah leluhur gitu. Kalian mungkin pernah dengar, pernah baca kalau di daerah Sulawesi itu ada beberapa temuan, banyak temuan berupa lukisan-lukisan di dinding gua itu ada gambar tangan, ada gambar kapal, ada gambar babi hutan dan sebagainya itu. Beberapa menafsirkan gambar-gambar kayak kapal dan sebagainya itu adalah gambar nenek moyang yang sedang pergi ke dunia lain. Arwah nenek moyang itu pergi ke dunia lain. Dan selain itu, beberapa menhir batu-batu besar itu didirikan sebagai simbol pemujaan kepada arwah leluhur gitu. Jadi di dekat Jakarta ini banyak. Kalau kalian tertarik buat explore lokasi-lokasi megalitik di daerah Bogor, di daerah Bogor ya, daerah Bogor sih paling dekat daerah Bogor. Kalau daerah Rangkas Bitung tuh lumayan jauh gitu. Nah, di daerah Bogor itu ada satu situs namanya situs Cibalai. Eh, Anak-anak RK pernah ke sana. Itu di sana ada eh, teras-teras berundak mirip di Gunung Padang dan dia ada beberapa batu-batu yang didirikan dan itu dugaannya adalah perlambang dari leluhur. Next. Nah, sebelum pengaruh Hindu Buddha itu datang pada abad kelima. Nah, di sini biasanya Prof. Agus menekankan kalau agama dari India yang pertama kali eh, masuk ke Indonesia itu apa? Agama Buddha atau agama Hindu duluan? Udah bang, udah. Udah, Bang. Oke, Buddha. Oke, simpen itu. Agama yang pertama masuk itu agama Buddha. Terus Prof. Agus tanya, kalau begitu apa buktinya? Disuruh angkat tangan tuh satu. Ada yang tahu apa buktinya? Apa alasannya dan apa buktinya sih biasanya? Nah, jadi kenapa agama Buddha itu bisa datang duluan ke Indonesia? Alasannya satu, dalam ajaran Buddha itu tidak ada kasta. Oke, satu, di agama Buddha itu tidak ada kasta. Kedua, dalam ajaran agama Buddha tidak ada mitos atau larangan untuk biksu menyeberang lautan. Nah, dulu di masa-masa sekitar abad-abad sebelum Masehi, mungkin 100 tahun sebelum Masehi, 100 SM dan sebagainya itu, di India, di agama Weda sebelum Hindu itu, ada mitos bahwa seorang pendeta itu dilarang menyeberang lautan.
Kemudian ketika agama Buddha itu berkembang di 500 sebelum Masehi ya kalau tidak lupa gue itu dimunculkanlah mitos tentang Kumbanyoni. Ada cerita bahwa Kumbanyoni Agastya itu dia meminum seluruh air di lautan. Makanya dia perutnya buncit kalau di arcanya itu arca Agastya. Kemudian dia memuntahkan lagi. Nah, karena alasan itu, mitos sebelumnya kalau pendeta itu dilarang menyeberang lautan, itu gugur, patah. Itu setelah orang-orang Buddha, orang-orang pendeta Buddha itu sampai di negeri-negeri di seberang lautan itu. Ya mungkin memang ada semacam persaingan lah antar agama itu di masa itu gitu. Itu alasan kedua, di agama Buddha itu tidak ada larangan pendeta buat nyebrang lautan. Terus yang ketiga itu adalah eh, agama Buddha itu menyebarkan ajarannya dengan bahasa-bahasa lokal. Jadi kalau kita lihat prasasti-prasasti Sriwijaya yang berangkat tahun 606, 600 berapa itu, dia hampir semuanya itu berbahasa Melayu kuno. Prasasti-prasasti Budanya itu berbahasa Melayu kuno. Berbeda dengan prasasti Canggal tadi yang 732 Masehi. Prasasti itu dia menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi ketika agama Buddha datang, mereka bisa menyebar dengan lebih cepat karena itu tadi tidak ada kasta, para pendetanya itu tidak dilarang menyeberang lautan dan eh, mereka menyebarkan ajarannya dengan bahasa lokal dan itu pasti bakal ditanya Prof. Agus gitu mungkin nanti di kelas dan kalau mungkin di ujian gitu. Apa buktinya? Ada sebuah arca namanya Arca Buddha Sampaga dari Sulawesi, Arca Buddha di Pangkara dari Sampaga. Sebentar fotonya, Arca Buddha Sampaga. Nah, Arca Buddha itu ditemukan di daerah Sulawesi dan dari gayanya itu berasal dari eh, abad kedua Masehi, jadi tahun 100, tahun sebelum tahun 200 Masehi lah. Dan Arca Buddha di Pangkara ini dari namanya sendiri Dipangkara, Dipa Angkara, Arca Buddha yang dia biasanya itu dipasang di eh, kapal, di depan buritan kapal. Biar apa? Biar si Budanya itu dia menenangkan lautan gitu. Jadi dugaannya Arca Buddha ini dibawa oleh para pedagang ke Sulawesi dan Arca Buddha ini dipasang di kapal biar kapalnya mereka itu tidak oleng, tidak karam gitu. Dan itu ditemukan di Sulawesi. Dari gaya seninya dari abad kedua Masehi. Fotonya udah gue share di grup di kolom chat ya. Nah, next ke slide berikutnya. Nah, ketika pengaruh-pengaruh India itu datang dari abad-abad setelah Masehi, eh, beberapa raja ketika dia mengadopsi eh, agama agama dari asing, mereka juga mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan yang dibawa oleh mereka itu misalnya ilmu bahasa Sanskerta, terus bahkan termasuk ilmu seni bina bangunan. Nah, salah satu yang terkenal itu adalah kitab Manasara Silpa Sastra yang dia berisi uraian-uraian gimana bangunan itu harus dibangun, kota-kota itu dibina, dibangun, dan sebagainya. Next. Nah, ketika masa-masa itu, bangunan-bangunan megalitik itu mulai
digantikan dengan candi-candi dengan pertumbuhan eh, agama Hindu dan juga Buddha di daerah Jawa gitu misalnya yang lebih masif. Mana ininya hilang ya? Kok hilang ininya? Apanya ya Mas? Apa? Share screen-nya lo. Lah, enggak. Nggak hilang. Dia aku Masih hilang. ada nih. Ya udahlah. Nah, boleh Farhan lanjutin Han soal pendirian candi. Lah, beneran hilang jadinya. Tadi nggak hilang sumpah. Jujur. Apa Nggak ya? sinyal paling. Gue baca baca catatan gue ya. Eh sebelum kan candi itu dibikin kan ada alasannya sendiri ya. Pas candi itu dibangun, eh, ada yang nama itu yang raja itu menyuruh orang, yang orang itu yang dipanggil kalau nggak salah ya ya Janana ya Mas. Nah, si ya Pintar. Janana ini nanti eh, menyuruh orang yang tadi yang di versi tadi yaitu ada Stapaka yang ahli membuat candi, terus ada S- Stapati, Stapati itu sebagai arsiteknya gitu. Coba kita coba ya. Terus ada Sutragrahin, itu Sutragrahin tuh bisa dibilang kayak anak tekniknya. Terus ada Taksaka, ahli pahat, terus ada satu lagi Fardakin. Candi didirikan dengan syarat yang ketat. Nah, untuk mencari lokasi candi itu eh, ada syaratnya juga. Ada 9 yang dicek. Yang pertama itu ada lahan. Kalau bisa lahan itu ada di pertemuan dua sungai. Kalau nggak salah Candi eh, Borobudur iya kan Mas di dua Ya, sungai. Candi Nah, Borobudur di dua sungai. Prambanan itu juga di dua sungai. Banyak candi-candi di antara dua sungai. nah, selanjutnya itu ada warna. Warna ini kalau lebih ke warna tanah itu kalau kalau nggak salah Prof Agus itu bilangnya jernih, nggak tahu tuh jernih itu kayak gimana. Cuman kayak cerah aja kali ya. Kalau nggak salah itu kalau jernihnya itu kayak bikin berkilau gitu kalau kata Prof Agus ya. Terus ada bau. Kalau bau ini tanah yang dijadiin buat pendirian candi itu baunya harus yang harum, nggak kayak bau-bau kayak bau got gitu. Terus yang keempat ada kepadatan. Tanahnya itu kalau bisa itu nggak terlalu padat, juga nggak terlalu lentur, jadi seimbang. Terus ke yang kelas selanjutnya ada rupa. Rupa itu lebih ke kontur, jadi tanah itu kayak kalau bisa tuh tanahnya kayak rata, nggak tiba-tiba kayak menurun atau apa menanjak gitu. Terus ada rasa. Kalau kata Prof Agus, tanahnya itu eh, apa ya, dicobain, bener-bener di Ya, kayak ya. dirasain apa dijilat ya dijilat. Atau kalau kalau di kategori sana eh, rasanya itu yang manis. Terus yang terakhir itu ada yang terakhir lagi. Terus yang selanjutnya itu ada sentuhan. Jadi kalau di sentuhan tanahnya itu harus yang empuk. Terus rata rata sama ini kayaknya. Terus udah rata ya kita sama kayak kontur, kurang lebih sama kayak kontur harus rata. Terus yang terakhir ini kesuburan. Kesuburan ini nanti ada tesnya itu eh, kalau nggak salah itu nanti ditanemin biji apa ya? Kalau nggak salah itu biji gandum ya. Nah, jadi kalau misalnya tanah ini ditaburi biji-bijian gitu, kalau 3 hari dia tumbuh, jadi tanah itu masih cocok buat dijadiin candi. Kalau 4 harinya dia baru tumbuh, masih tergolong cocok buat didirikan candi. Kalau 5 hari baru tumbuh, nah itu udah nggak cocok lagi buat dijadiin candi. Jadi kalau udah lebih dari 4 hari, jadi mana 4 hari lebih dari 4 hari biji-bijiannya baru tumbuh
itu udah nggak bisa dijadiin buat pendirian candi. Selanjutnya itu kan di coba next dong, Bill. Bill, teknis. Terus nanti kan tanah-tanah itu ada dibagi juga berdasarkan kastanya gitu kan. Ada Brahmana, Ksatria, eh, Waisya dan Sudra. Terus kalau Brahmana itu ciri-cirinya itu banyak lempung yang lunak dan subur, terus baunya harum dan segar, terus sesuai yang tadi kayak apa tadi warna kan kalau itu tanahnya kayak bercahaya seperti pecahan mutiara. Terus ada apa namanya golongan kesatria. Kesatria itu karena warna warna tanah itu kayak merah merah kayak udah campur sama darah. Terus baunya amis seperti kayak tanah abis apa ya abis perang gitu banyak apa, bercak-bercak darahnya. Terus warnanya itu kemerahan. Terus selanjutnya ada Waisya. Waisya ini tanahnya itu banyak mengandung pasir, menyimpan lumpur yang pekat, warnanya kuning kehitam-hitaman. Terus baunya umumnya itu bau garam. Terus yang terakhir itu ada tanah sudra. Tanah sudra itu tanah dengan lumpurnya lebih banyak dari tanah dari tanah Waisya. Terus baunya itu kayak bau banget kayak bau-bau bau apa yang bau ya? Yang kayak bau got lah. Terus warnanya lebih gelap dari tanah Waisya. Selanjutnya itu eh, ada kitab yang membahas soal tanah tadi yaitu kitab Silpa Prakasa. Kalau menurut kitab ini tanah yang bagus buat dijadiin dijadiin tempat pembangunan candi itu yang mengandung pasir, terus eh, kawasan penuh dengan batu, tanah yang tanah yang apa? Wah, ini salah salah nih. Sorry sorry. Yang nggak boleh dijadiin ini deh, yang nggak boleh dijadiin buat candi itu yang tanpa sungai, terus kawasan penuh dengan batu, tanah yang mudah ambles atau kayak rawa-rawa gitu, dan terus terakhir ada tempat pembakaran mayat, itu nggak boleh dijadiin buat candi. Eh, terus kan ada cara pengetesan itu juga ada tesnya. Nanti kalau yang pertama itu ada caranya, jadi eh, bagian tanahnya itu digali, pas digali itu tanah yang udah digali itu dimasukin lagi. Nah, dari situ dicek kalau tanahnya melebihi melebihi apa? Melebihi eh, batas batas tanahnya itu tidak cocok buat dijadiin candi. Kalau kurang juga kalau kalau kurang lebih nurun lagi juga nggak cocok dijadiin candi. Kalau yang bagus tuh eh, tanah tanahnya itu jadi setengah. Nggak kelebihan nggak kekurangan juga jadi di setengah. Terus ada juga caranya itu tuh ada kayak lebih ke tes dari pelita pelita itu disebut karanja. Nah nanti karanja itu kayak dibakar karena nanti ada kayak asapnya gitu kayak gini-gini dah. Terus nanti kalau asapnya itu stabil ke atas jadi dia dibolohin nanti kalau asapnya itu ke arah kayak arah selatan misalnya itu nggak dibolehin karena sesuai dengan apa dewa-dewa di 8 Astadik Palaka, dewa yang di selatan itu adalah Dewa Yama yang berkaitan dengan kematian. Jadi eh, kayak membawa pengaruh buruk gitu. Ya, ini bisa di next nggak? Di bagian apa tuh? Satu lagi sampai yang ada berapa setangnya. Nah, sebelum sebelum bikin candi itu ini lebih kurang itu kayak dibikin kayak bikin kotak gali gitu. Jadi ada dibikin kayak kotak terus ada kayak dikasih benang-benangnya itu. Nah,
fungsi benangnya itu tadi ada membedakan antara daerah sakral sama profan. Jadi di bagian dalam itu daerah sakral, di luarnya itu daerah profan gitu. Terus supaya tidak diganggu oleh apa makhluk-makhluk gaib itu yang kayak apa kayak gitu. Terus sebagai pembatas kerja. Jadi kalau ada benangnya itu kan kita tahu batas-batas kita masuk itu di mana. Terus kalau kalau udah dibikin kayak kotak gitu, udah dibikin kotak nih. Nah, nanti dari sudut ke sudut dibikin kayak di diagonal gitu sesuai gambar. Nah, yang di tengah-tengah itu pertemuan antar dua garis itu nanti dinamain tuh Brahmastana. Nah, di bagian Brahmastananya ini nanti eh, nanti ditaruh sebuah apa ya? Sebuah benda yang namanya itu Garbapatra atau Pripih. Itu kan udah ditaruh Garbapatra atau Pripih. Terus nanti di bagian ini, di bagian yang dibilang kayak kotak ini, nanti ada gridnya ya, yaitu kotak-kotak gitu. Kalau dibuat yang di setiap kotak itu ada nama dewanya. Kalau di kalau bangunan suci untuk kesatria ada 84 grid. Jadi dewanya itu ada 84. Terus kalau buat Brahmana jadi ada 61 grid. Jadi setiap kotak itu mengandung nama satu dewa gitu. Nah, kan kan peripinya tadi udah ditaruh di dalam gitu. Nanti di dalam peripi itu ada 5 unsur, yaitu 5 unsur alam, yaitu air, api, tanah, angin, dan akasa atau ether. Nah, kemudian karena karena itu kan lebih ke pondasi. Jadi di kalau candinya udah jadi, nanti di bagian lubang, nanti kan ini bagian buat Brahmastana ini nanti kan ada lubangnya gitu. Nanti buat nutupin lubang itu biasanya itu di candi eh, Hindu khususnya itu dikasih linggayoni buat penutupnya gitu. Coba next dong. Nah, untuk pondasi candi itu dibagi jadi 3 jenis, yaitu pondasi langsung. Pondasi langsung itu kayak dia pondasinya itu tanahnya itu udah dari sananya udah bagus, jadi tanahnya itu eh, nggak usah diapa-apain, jadi bisa langsung dibikin pondasi kayak gitu. Terus pondasi tidak langsung, jadi kalau contohnya itu di Candi Arjuna, em, tanahnya itu dulu nggak rata ya Mas. Jadi tanah itu nggak rata, cuman nanti dikasih apa ya, kayak ditambal gitu biar rata, baru dibikin pondasinya. Oh, Kenapa? selesai masih baku ngurus sama mangga ya sih. Nah, gitu. Selesaiin dulu Hmm. kali. Terus yang terakhir itu ada pondasi sumuran. Pondasi sumuran ini eh, biasanya digunakan buat candi-candi yang tinggi. Berarti katanya tuh kalau semakin tinggi candinya, sumurannya itu semakin dalam. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada denah candi. Di denah candi itu ada yang pertama itu ada yang bujur sangkar. Bujur sangkar itu nanti juga terbagi jadi 3. Ini harus digambar apa enggak ya? Yang pertama itu kayak em, gimana ya? Mau digambar gimana gitu ya? Bentar, susah. Bujur sangkar tuh kotak persegi, persegi. Nah, ini deh. Enggak, sebenarnya di bukunya nggak jelas gambarnya. Nah, yang pertama itu ada yang kayak gini. Terus yang kedua itu eh, di bagian luarnya ada gini ya, lebih kayak gini. Kalau buat yang pertama itu ada candinya itu ada candi Pawon, candi candi Arjuna, terus candi Gedong Songo satu. Terus buat yang kayak gini yang ada tambahan ininya itu ada
Candi Banyunibo, sama Candi Merak. Terus yang terakhir ini eh, ada ininya juga, cuman ininya lebih rumit gitu, kayak kayak gini. Nah, gitulah pokoknya. Yang contohnya itu ada Candi Bima dan Candi Sembadra. Terus selanjutnya itu ada yang persegi panjang. Persegi panjang nanti dibagi jadi tiga juga. Yang pertama itu kurang lebih kayak yang kedua, cuman eh, cuman bentuknya itu kayak persegi panjang kayak gini. Nah, gini lah pokoknya. Eh, terus nanti di ruangannya ini pas kalian masuk itu eh, langsung disambut kayak satu ruangan full gitu. Contohnya itu ada Candi Semar, Candi Banyunibo, terus Candi Unggaran. Terus yang satu lagi sama, cuman di bagian sininya ada kayak sekat gitu. Aduh, coba itu. Jadi di sebagian sininya ada sekat yang membuat ruangannya itu jadi terbagi jadi dua. Jadi pas kalian masuk, kalian bisa ke kiri atau ke kanan. Contoh candinya itu candinya kalau nggak salah udah hancur, Candi Banon. Terus untuk yang terakhir eh, kurang lebih sama, cuman ini sekatnya lebih banyak bentar. Lo buat yang isi berulang-ulang deh kalau ya. Untuk yang ini, kalian nanti bakal pas kalian masuk dari sini, nah kalian bisa ke arah lurus, ke kiri atau ke kanan. Nanti eh kalau yang kayak gini biasanya tuh ada apa? Biasanya tuh candi yang pakai dena yang kayak gini tuh ada dua lantai. Contohnya itu ada Candi Sari, terus ada Candi Pulau Sanlok. Nanti kalau kalau nggak salah nanti buat lantai atasnya itu, oh lantainya itu kayu, bukan bukan batu. Baik, Om. Eh, lanjut. Ini gimana cara hapusnya nggak? Lah, udah. Lanjut, Bill. Ya, kok langsung sambungan batu? Sebelum lanjut ke sambungan batu, ada khusus buat candi Buddha itu kan ada biasanya ada kayak stupanya sendiri. Nah, dia cuman itu kayak eh, lingkaran di dalam bujur sangkar. Bentar, masih ini. Kayak ini nih, contoh bujur sangkarnya. Terus nanti ada lingkaran di sini buat stupa. Aduh, ini kayak gini deh. Jadi ada bujur sangkarnya. Terus di dalam bujur sangkarnya itu ada bulatan yang buat stupanya. Nggak ada kadang-kadang ada yang kayak dihias gitu, kayak di dinding ada ini deh. Nah gitu. Bentar. Em, Sebelum lanjut ke sambungan batu, ada juga namanya itu denah istimewa. Yang pertama itu eh, candinya itu nggak punya tangga. Kalau alasannya itu karena candinya itu nggak perlu dimasuki, jadi nggak perlu dibikin tangga gitu. Contohnya itu ada candi Gebang sama candi Kimpulan. Terus selanjutnya itu ada candi apa? Candi tanpa pintu. Jadi semua ini ada candi, cuman pintunya nggak ada. Jadi semuanya ditutupi dinding. Terus candinya itu kalau nggak salah itu Candi Barong. Kalau nggak salah di dalamnya itu ada Linggayoni emas apa berlian ya? Kalau kata Prof. Agus. Kata Prof. Agus dia pernah lihat, cuman nggak ada fotonya.
Alasannya itu karena buat nyimpen harta. Terus ada candi, dengan candi yang satu lagi itu candi Dadi yang kayak, eh, ini kan udah persegi panjang, nanti ada bulatan gini. Candi Dadi ini lebih kayak apa ya? Kayak tungku gitu. Kalau di India itu disebut wedi buat Widih. bapak ya. Tungkunya itu nanti dibakar gitu sama risi-risinya. Nanti Ada yang pernah lihat ini nggak? Mahabharata. Nggak, jangan Mahabharata. Krishna, Peter Krishna. Jadi ada satu episode dari The Little Krishna yang dia penduduk Vrindavan itu lagi mau bikin pesta untuk persembahan kepada Dewa Indra untuk meminta hujan. Nah, di lapangan itu kan ada kayak eh, lahan itu ya. Terus ada eh, pendetanya yang nuang-nuangin air ke eh, kayak tungku gitu. Nah, wedi itu bentuknya kayak gitu. Dia gede, eh, hampir kayak candi, tapi atasnya tuh bolong, bentuknya kotak. nah kayak gini deh guys. Nggak kelihatan lagi. Ini nih yang di setek di sini. Itu denanya doang nggak sih? Oh, ini baru. Bentar, aku ada fotonya nggak ya? Ada, Ada ada, ada, wedi ada, ada. itu di Itu ada. Ratu Boko. Bentar gue browsing aja. Hmm, Candi Dadi itu yang di ini nggak sih, Mas? Yang di atas bukit itu? Bukan ya? ya, yang di Jawa Timur. Oke. Wah, ini langsung sambungan batu ya. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya, guys. Aku mau nanya, Bang, Ya, yang itu bagian awal banget tadi, mhm. yang bagian silpin, stapaka, stapati dan lain-lain itu. Nah, itu aku mau ini aja, mau takut salah catatan aku juga takut nanti salah mendefinisikan. Kalau di catatan aku itu kan stapaka dibantu oleh silpin. Nah, silpin ini ada empat, eh, dibagi menjadi empat, ada Stapati, Sutragrahin, Taksaka, sama Wardakin. Nah, Stapaka di catatan aku itu dia juga sebagai arsitek, Stapati yang bagian dari silpin ini juga arsitek. Nah, perbedaan Stapaka sama Stapati itu sebetulnya apa sih, Bang? Gitu. Takut salah Oh, menafsirkan gitu. kalau nggak salah Beda nih, gaji nggak sih? Nggak. Lanjut. kalau nggak salah nih, kalau Stapakanya ini kayak dia ngerti semuanya nggak sih, Mas? Jadi dari Jadi, semua jujur, kalau kita ngebayanginnya di masa sekarang tanpa kita tahu, itunya rada susah. Tapi bayangannya gini nih. Kalau di pertukangan, di orang bangun rumah, itu ada namanya nah kontraktor. mandor, benar. Di bawahnya kontraktor itu ada mandor. Di bawahnya mandor itu ada kepala tukang, baru tukang, dan kenek. Kenek itu yang dia bikin adukan semen, bawa adukan semen ke tukang. Tukang itu dia yang eh, bawa skop, dia masang gitu. Terus kepala tukang itu dia yang ngatur semuanya. Terus mandor itu dia yang petentang-petenteng sambil moto-moto gitu. Nah, kontraktor itu yang bayarin. Nah, setapak itu ya hampir mirip sama eh, mandornya atau kepala tukang. Nah, sedangkan silpin itu orang yang bekerja, keneknya. Silpin itu yang mahat batu, yang bikin gambar-gambar sebelum dipahat, dan stapati itu arsiteknya. Mungkin gitu sih. Dan kayaknya sih ini enggak terlalu nggak muncul deh di ujian, tapi ya kalian tahu aja lah. Gitu, nada. Oke, terima kasih, Bang. Palingan satu soal Oh, doang aku kali, Mas. izin bertanya. Ya, Khalila. Jadi ini aku mau konfirmasi aja. Soalnya pas aku nyatet dari Prof. Agus itu soal karanga yang api pelita, itu tuh kalau mengarah ke selatan tapi berwarna emas itu kan membawa kemakmuran, kemuliaan dan keterkenalan. Sedangkan tadi kakak bilang kalau ke arah selatan itu nggak baik. Jadi apa aku yang salah ya kak? Soalnya aku setahu aku dari Prof. Agus tuh kayak gitu kita. Nah, kalau nggak salah, itu kan nanti kan arah asapnya itu kan beda-beda ya.
Kalau itu kalau nggak salah dulu itu malahan ke arah utara yang lebih kemakmuran sesuai arah Dewa Kueranya. Jadi kalau dia stabil sama arah utara dibilang cocok buat dijadiin candi. Kalau nggak salah. Yang benar di mana Mas? Jujur kalau eh, tanya yang bener yang mana, gue patokannya kalian ikutin aja catatan kalian sendiri. Karena kalian yang denger itu, kalian yang nyimak omongannya Prof. Agus, dan kalau misalnya ternyata kok beda gitu ya, ya nasib, enggak. Tapi tadi pertanyaannya itu soal ke arah mana si asapnya ya. Nah, itu penafsirannya eh, bisa tergantung kitab yang dipakai. Kalau di kitab Manasara yang Silpa Prakasa ya, atau ya di kedua kitab Silpa itu Sastra. memang arah si asapnya itu sesuai dengan Astadipalaka, dewa-dewa di arah mata angin gitu. Misalnya kalau di selatan itu dewa Yama ya dewa kematian, terus di utara itu dewa Kubera ya dewa kemakmuran. Ya memang mungkin yang ini ya yang ke arah utara yang ke kemakmuran. Ada lagi yang Atau mau bertanya, kayak guys? atau karena Ya, dia berwarna emas ya kak, lidah apinya berwarna emas. Itu ngaruhnya nantinya kalau warnanya. sorry, di aku suaranya putus-putus ya. Iya tadi aku bilang apa karena dia tetap bagus. Itu mempengaruhi nggak ya kak kira-kira? Jujur, jujur putus-putus. Ketik aja, ketik. Bentang suaranya ngaji. Oh, kamu itu buah nama sih ya Kak. Jadi mau kamu pun tetap bagus. Jadi kalau buat karanja ini karanjanya sih nggak ada di tanahnya ya. Nah, tanahnya warna emas. Iya sih kayaknya Yang warnanya sih. catatan highlight ini bener sih soal lidah apinya yang berwarna emas itu. Nah jujur di catatanku nggak sedetail itu deh. Ada warna api Sama, terus nggak ada. Yang dibilang itu cuma kayak ah, antara utara sama stabil doang. Kalau dia stabil jadi aman gitu. Terus dia kayak bagus itu ada cerita kayak fun fact itu. Kalau di kalau apinya ya mati jadi di situ kayak ada apa? Kayak zat berbahaya gitu lah. Oke kak, terima kasih. oke nggak apa-apa. Kamu percaya aja sama catatan diri sendiri. Ya kadang fokus beda-beda bahasanya. Ntar kalau dibilang salah tunjukin aja catatan. Masalah tanah itu kayak tanah Brahmana kayak bisa sih. Nggak ada sih sebenarnya ada sih dibahas tentang ini karanjanya buat di bagian pengetesannya kan pengetesannya ada empat ya, ya empat. Buat yang diisi air, digali tanahnya, terus tes tes uji coba apa tanam biji-bijiannya sama ini sama karanja gitu yang kayak kalau kata peneliti itu pelita jadi sih sebenarnya ini materi buat candi ini kompleks banget cuman gua nggak bisa jelasin sih.
masih ada yang mau bertanya kah? Tapi aku lihat materi yang di share sama Grace ya, yang daftar materi itu emang jujur materi 25 ini dia lebih komprehensif dibanding angkatan kita ternyata Han. Eh, di mananya untuk Mas bedanya sama kita? Kalau gue ya lihatnya di daftar itu kan ya, ada tuh yang pertama lapisan kebudayaan di Indonesia yang prasejarah, terus Hindu-Buddha, dan eh, lanjutannya itu terus sejarah masuknya kebudayaan India ke Indo ini masih sama sih. Terus perkembangan eh, zaman-zaman agama itu ada Weda, Weda Samhita, Weda Upanishad, Brahmana Hmm. dan sebagainya itu. Terus agama perkembangan agama Hindu gitu tentang sejarah dewa-dewa itu loh. Kalau dia bisa. Terus candi-candi Hindu, candi-candi Saiwa dan sebagainya itu. Terus Triloka, Tri ya Ya Triloka, enggak, terus ya enggak. Jambudwipa dan sebagainya, Astadipalaka, terusnya agama agama Buddha yang Buddha Dharma, terus ada arca-arca Buddha, Tathagata, terus aturan pembangunan candi di Indonesia, bagian-bagian candi, fungsi serta arahnya, sama eh, itu sih. Tapi kayaknya lebih detail aja gitu karena mereka di semester satu jadi lebih banyak yang di apa sih istilahnya dicekokin bukan yang dikasih ke mereka gitu. Tapi menarik sih jadi lebih banyak catatannya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak guys dari teman-teman? Aku boleh sampai lagi ya? Ya, Tadi kan kakak bilang ada kitab namanya yang berapa prakarsa ya, kecil Pak? aja Halila. Iya, Jujur sorry. di aku suaranya dengung. Sama, jujur. Nah, kalau nggak salah itu kalau Manasara Silpa Sastra itu Mm-mm. kitab yang udah jadi pegangannya langsung kayak dari apa ya? Itu kalau nggak salah kitabnya yang dari Indianya dah. Kalau nggak salah Manasara Silpa Sastra. Terus kalau nggak salah itu nanti di Bali juga ada kitab ya Mas? Apa Hasta Kosala Kosali ya? Ya, dan itu beda isinya. Nah kalau di apa tadi Silpa Prakarsa itu kalau di catatan gue ya itu cuma nyinggung eh, apa tadi daerah pemilihan pembangunan candinya doang. Iya udah selesai. Apa ya? Sebentar. Nah kan ini sementara dalam Silpa Prakarsa lahan berpasir dianggap baik untuk membangun candi. Lahan tanpa sungai penuh dengan kerikil, rawa dan akan bebas semua orang ada tidak baik untuk membangun candi. Nah kalau kalau menurut tadi kan eh, yang daerah berpasir itu kan daerahnya ini ya Waisa ya. Kalau di catatan gue yang daerah berpasir itu tanahnya golongan Oasia. Cuman kan kalau menurut Silpa Prakarsa yang malah yang berpasir itu dianggap baik. Mas, Nah, kalau buat bangun candi kalau di Waisa masih boleh nggak sih? Kalau Sudra baru nggak dibolehin banget. Apa gue salah? uh, kan jenis-jenis naskah itu kan banyak ya. Ada naskah yang dia sastra, ada Misalkan, naskah nah yang dia benar. prakasa. Kalau dia sastra, dia lebih ke secara umum aja, kalau aspek umum gitu. Dan prakasa itu ini teknisnya. Dan apakah hal-hal
eh, ini penting untuk kita harus paham bener, harus hafal bener, sebenarnya enggak. Dan jujur, eh, saran gue ya kalau kalian belajar, dibanding kalian ngafalin hal-hal detail kecil yang bikin gampang lupa, saran gue kalian pahami dulu secara umum konsepnya apa, gimana-gimana, dan nanti hal-hal detail itu dia bakal ngikutin gitu. Misalnya kalau kalian, jadi kan Hindu Buddha kan dia ya hafalannya banyak banget gitu. Kalian eh, tulis poin-poin apa aja yang penting dari satu topik gitu. Misalnya di topik pemilihan bangunan candi, dia harus di ini, dan detailnya itu nanti ngikutin. Mungkin gitu sih. Ada lagi guys? Oh, oke, Han, oke nih ada pertanyaan nih. Antafix fungsinya apa? Waduh, jujur, jujur nih Mas. Jadi Oh nggak tahu. eh, di bangunan candi itu mana ada bagian kosong nggak? Ini kan kaki candi ya, katakanlah. Set, terus ini eh, badan candi gitu. Nah, terus di sini ada atapnya. Nah, di bagian atap itu, katakanlah di atapnya mm, 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 tumpang tiga, terus atasnya itu ada kemuncak. Nah, antafik itu dia bagian-bagian di eh, puncak ini yang dia kayak lancip-lancip gitu, guys. Kayak segitiga gitu ya. Emang ada fungsinya selain buat hiasan doang, Mas? Nah kan Nah, maksudnya ragam hias tuh. iya dia eh, pada dasarnya dia ragam hias, tapi ada yang mengaitkan, kalau nggak salah Prof. Agus ya yang pernah cerita, kalau jadi kan candi itu kan dia melambangkan gunung, Gunung Meru dengan puncaknya ini gunung ya. Jadi eh, ada konsep Jambu Dwipa kalau eh, ada satu gunung, Gunung Meru di tengah itu dikelilingi 7 lapis pegunungan dan 77 lapis samudra yang berselang-seling. Nah, di Gunung Meru itu, Mahameru itu, bagian atasnya itu ada kota para dewa namanya Sudarsana, dan rajanya para dewa itu, atau istilahnya Prof. Agus itu wali kotanya, itu Dewa Indra. Nah, konsep ini itu dimunculkan di eh, bentuk atap candi. Jadi bagian yang paling tinggi ini si Gunung Merunya, dan ini lancipan-lancipan kecil ini tuh perbukitan-perbukitan yang mengelilingi si eh, Gunung Mahameru itu. Ya, maksudnya ragam hias, tapi secara konsepsi gitu, ragam hias arsitektural. Mm-mm. Oke, mau lanjut, Han? Oke. Sebelum masuk ke apa tadi? eh
sambungan batu ini di catatan gua ada lagi. Itu kan ada, kalau kata Pak Wagub itu di dunia itu kayak karma pala. Yang pertama itu candi itu bukan makam. Terus candi dapat didirikan menggunakan suatu bahan, satu bahan, yaitu kalau satu bahan itu disebut suda, terus dua bahan disebut misra, terus kalau tiga bahan itu eh, tiga atau lebih itu namanya samkirna. Terus Prof. juga nambahin eh, fungsi stupa. Fungsi stupa itu yang pertama itu lambang umum, lambang umum buat agama Buddha, Buddha Mahayana ataupun Hinayana. Terus sebagai penanda lokasi penting bagi agama Buddha untuk menyimpan relik dari para arhat, mahabiksu, dan para guru. Terus yang terakhir ada sebagai tumpuan pemujaan dalam ritual Buddha Mahayana. Terus kalau buat ciri candi Buddha itu biasanya punya candi induk. Terus nanti dia dikelilingi candi perwara. Cuman candi perwaranya itu nggak kayak di Candi Hindu yang sistemnya itu kayak Candi Induk satu terus Candi Perwaranya tiga. Jadi kayak bisa jadi lebih banyak kayak benar-benar dikelilingin gitu. Contohnya kayak Candi Pausan Lor nggak Mas? Nah, iya. Terus ada candi juga yang sempat disinggung Prof. Agus itu karena eh apa bagian alasnya itu luas, cuman candinya itu kecil, yaitu Candi Klero kalau nggak salah ini di Jogja ya. Nah, terus ada alasan juga kenapa Candi Buddha em, susunan buat lantainya itu diperkeras sama susunan balok batu. Yang pertama itu karena kegiatan kegiatan keagamaan orang Buddha itu banyak dilakukan di bagian halaman. Jadi kalau kayak mereka kan biasanya kayak contohnya itu kayak mengelilingi candinya gitu. Kan nanti kalau misalnya hari hujan, kalau dia masih tanah kan bisa jadi tanahnya itu jadi becek gitu. Terus yang kedua, halaman candi yang yang dipandang area sakral karena yang diperkeras sama balok batu tadi. Nah, itu terus digunain buat bangun candi. Nah, candi itu jadi sudah. Maksudnya itu jadi candinya itu menggunakan satu bahan, yaitu sama kayak bahan buat halamannya itu. Terus ada penataan percandian masa klasik tua yang kalau klasik tua itu rata-rata kan di Jawa Tengah ya. Jadi yang pertama itu ada eh, candinya itu terpisah-pisah pada jarak yang terlihat beraturan. Contohnya itu ada kayak percandian Gedung Songo. Jadi dia kayak terpisah-pisah, cuman dia itu masih dalam urutan yang masih beraturan, nggak kayak satu di sini nggak. Jadi dia masih kayak teratur gitu. Terus yang kedua itu adanya satu bangunan, adanya satu bangunan utama plus candi perwara. Contohnya itu ada Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Kimpulan, Candi Gedong Songo II. Terus adanya bangunan utama yaitu bangunan induk ditambah tiga candi perwara yang di depannya itu. Ya, contohnya itu ada Candi Hindu Saiwa yang di candi rata-rata itu ada candi-candi yang tergolong pada em, kepercayaannya itu Hindu Saiwa yang berada di Jawa Tengah. Terus ada bangunan yang utama itu dikelilingi Candi Perwara. Contohnya itu ada percandian Buddha Mahayana yang di Jawa Tengah. Terus yang terakhir ada bangunan ditata berderet dalam satu garis. Jadi candinya itu kayak dibikin kayak satu line gitu. Terus selanjutnya ada penataan percandian masa klasik Buddha yang ada di Jawa Timur, Jawa Timur dan Bali. Yang pertama itu ada bangunan utama plus tiga candi perwara. Ya contohnya itu ada Candi Badut yang di Malang, eh, Candi Ngrimbi, sama Candi Jago Tegawangi. Eh, Candi Jago Tegawangi ya.
Oh enggak deng, yang candi itu bangunan berdiri tunggal, yaitu yang cuman dia kagak ada perwaranya itu ada Candi Ngerimbi, Candi Jago, Candi Tegawangi, Candi Surowana, Candi Kali Cilik, dan terakhir tuh ada Candi Kesiman Tengah. Terus selanjutnya itu ada satu candi induk, plus tiga perwara yang berdiri pada struktur yang sama, yaitu ada Candi Kidal, Candi Jawi, sama Candi Bangkal. Terus ada juga yang penataannya itu yang terpisah-pisah di lereng gunung. Contohnya itu ada kayak yang di Gunung Arjuno sama yang di Gunung Penanggungan. Terus yang terakhir, bangunan ditata mengikuti pembagian halaman yang menjadi tiga area. Yaitu contohnya itu ada Candi Penataran. Terus ada pura-pura yang ada di Bali. Hmm. Oh ya, biasanya itu kalau candinya itu bahannya bata, itu umumnya candi yang ada di Jawa Timur. Terus kalau candinya itu bahannya batu, umumnya itu candi yang ada di Jawa Tengah. Tapi bukan berarti kalau candinya candi batu udah fix itu candi Jawa Tengah, bukan. Cuman umumnya gitu. Candi yang batu itu candi di Jawa Tengah, candi yang bata itu yang candi di Jawa Timur. Oke, Bill, next ke ini Sambungan Batu. Nah, em, kan candi itu kan batunya itu kayak disusun-susun itu ya. Jadi kayak nyusunnya itu gak asal disusun ditumpuk-tumpuk. Kalau di asal ditumpuk doang kan kayak dia itu kayak mudah apa ya? Mudah hancur lah. Nah, jadi kalau nanti buat nyatuin balok-balok batu itu nanti ada tiga jenis sambungan, yaitu ada sambungan langsung, sambungan kunci, dan paritan. Next, coba. Nah, ini kan contohnya sambungan batu langsung. Jadi kayak em apa ya gimana gitu. Jadi kayak dua balok batunya itu kayak dibikin, yang satu dibikin kayak ada lubangnya, yang satu kayak lebih menonjol gitu. Terus nanti buat nempelinnya nanti di antara apa di antara rongga tempat mereka nyatu itu nanti dikasih lumpur. Kalau nggak salah itu dikasih lumpur em, buat tekanannya itu biar terbagi. Jadi kayak kalau misalnya kalau nanti apa kalau kayak misalnya nanti kayak kena satu getaran, jadi tekanan itu kayak terbagi ke seluruh arah gitu, bukan nggak berpusat dalam satu gitu. Coba next dong, Bill. Nah, terus ada sambungan batu batu kunci. Jadi dua-duanya dibikin lubang. Cuman cuman nanti ada jadi ini ada dua batu. Jadi dua-duanya bikin kayak misalnya kayak balok balok gitu. Terus nanti di bagian balok itu kan nanti ada bolongannya ya. Jadi ditambah lagi satu batu yang dibikin kayak pas di dalam lubang itu. Nah, nanti kalau udah dibikin sesuai gitu nanti disatuin itu. Next dong. Kalau untuk paritan ini lebih kayak bener kayak parit. Jadi kayak dibikin kayak parit. Nanti apa? Dibolongin kayak parit. Terus buat batunya yang satu lagi dibikin kayak menonjol gitu biar si yang menonjol itu bisa masuk ke dalam si paritnya. Kurang lebih gitu sih. Mereka kan sama-sama buat ini. Cuman kalau buat yang sebelumnya sistem batu itu ada yang kayak batunya itu yang batu kunci yang sebelumnya itu ada kayak batunya nggak kayak balok tadi, ada yang kayak apa itu namanya, kayak dasi kupu-kupu. Jadi lubangan lubangan itu dibikin kayak, nah ini buat di lubangan ini itu kayak bentar, kayak dibikin kayak gini. Nah, jadi
candi eh, buat batu kuncinya itu diikutin sesuai bentuk ini. Nah, gini lah pokoknya. Ada gambar gua. Nah, terus satu lagi ada yang ya dua itu dong sih. Sebenarnya yang kayak gini sama yang kayak gini. Ini namanya kayak Keystone itu kayak namanya itu dayang dasi kupu-kupu. Em, buat sambungan batu sih itu doang sih. Next dong, Bill. Oh iya, kalau buat candi bata itu cara nyambungin itu nanti ada dua bata. Batanya itu kayak dikasih air, nanti digesek-gesek gitu. Nanti kalau lama-lama digesek kan nanti mereka tuh jadi kayak lengket gitu. Nah, seingat gua Prof. Agus yang bilang gitu. Lanjut. Waduh, ini gua lupa lagi. Tentang tebal. Ini next saya gua lupa. Takut salah gua jelasin. Next coba Bill. Nah, biasanya itu eh di bagian luar candinya itu dikasih kayak kayak kapur kalau nggak salah kapur. Cuman nama kapurnya itu kayak Fadel Lepa. Kalau di Myanmar itu kalau Prof Agus sempat singgung, kalau di Myanmar itu namanya itu stuka. Jadi stu, stuka. Nah, stuka itu adalah proses melapisi bangunan suci dengan itu yang kayak kapur ini kayak Fadel Lepanya ini. Kalau nggak salah yang kelihatan banget yang ada Fadel Lepanya itu kayak Candi Sari sama Candi Kalasan. Terus sebelum next nih Mas Haji, yang bagian tadi Ya, gua agak lupa. Balik dong, Bil. lupa. Ini yang bagian dinding. Nah, ini gua lupa. Nanti jelasin dong. Dinding tebal dinding. Jadi di dinding itu dia ada dinding yang ya udah dia batu aja yang disusun yang kayak yang sebelah kanan ini dia batu aja. Nah, sedangkan dinding tebal itu dinding yang dia terdiri dari tiga lapisan. Ada batu luar outer stone, terus ada batu dalam inner stone dan di dalamnya itu dikasih kerikil-kerikil. Jadi kalau dinding yang dia dinding tipis itu kayak di mana ya yang dinding tipis ya? Ya udah satu batu-batu aja gitu. Nah, kalau dinding tebal tuh dia aduh, ntar aku cariin fotonya deh, contoh dinding tebal, dinding tipis. Ada. Ya udah next saya dulu, Bil. Kalau ini ke Bingkai, nungguin nomor. Aduh, gua baca catatan gua ya. Buat bingkai, bingkai pelipit atau berbingkaian lah bahasanya. Bingkai itu bagian yang menonjol di bagian kaki candi. Nah, yang pertama itu ada eh sebelum masuk ada fungsi bingkai. Fungsi bingkai itu ada estetika, terus sama melambangin zat dasar alam. Nah, yang pertama itu ada ini apa nih? Kelihatan lagi lah. Ada pata. Bentar gua gambar. Pata itu kayak ini pata itu yang kayak gini ini apa nggak sih namanya? Nah ini pata itu kayak dia kayak kotak doang ya kayak gini lah buat apa gua balik. Terus ada Padma, ini Padma. Bentar kok bisa nggak? Nih kalian lihat gambarnya ntar kayak istrinya gua bilang. Nah buat Nimna ini khusus buat Nimna. Ya udah buat Nimna ini eh, kalau nggak salah ini Nimna ini khusus di Candi Majapahit doang. Sama Dala. Dala enggak ada nggak gambarnya?
Jadi buat em, apa? Buat si apa tadi? Lupa lagi namanya. Kalau dulu ya. Buat Nina sama Dala itu khusus di Candi Majapahit. Terus buat Kemuda, Kemuda yang ini, kalau nggak salah itu di ini biasanya tuh ada di percandian di Jawa Tengah. Terus buat Kundika ada, coba next dong yang Kundika, next dong. Nah, nah ini Kundika, Kundika ini contohnya ada di Candi Surawana. Terus ada yang kayak ini kan kendi ya, ada yang ada yang kayak gentong gede, gini deh, gini deh pokoknya. Ada gentong gede. Nah, kalau ini namanya Kumba. Ini kalau nggak salah itu ada di Panataran. Ini kan tadi Candi Surawana yang ini. Kalau yang kayak Kumba ini dia di Candi Panataran. Dia kayak ini kan kendi, yang ini gentong, lebih gede itu maksudnya. Terus ada yang kayak gini, bentar, susah sih. Kayak bergerigi itu kayak ada lubang-lubangnya gini. Terus salah sih pilihannya. Ada kotaknya gini. Nah, ini kalau nggak salah itu ada di Candi Mendut sama Candi Ngawen. Kalau nggak salah tidak juga ada yang kayak gini dah. Itu doang sih sebenarnya. Biasanya itu kan kayak yang di yang lebih disorot di situ kan kayak Dala sama ini apa tadi Nina yang ada di Majapahit doang. Oh ini dah, ada gambarnya dong. Itu dah. Ini yang kalau nggak salah namanya bergerigi dah. Ini. Begitu deh. Jadi biasanya itu yang kalau di gua dulu soalnya itu yang muncul itu ini yang Dala sama Nina karena dia kan sendiri doang kayak dikhususkan tuh buat Majapahit doang. Kalau Pemuda itu lebih ke Candi Jawa Tengah yang kayak ada bulatan tadi yang kayak ada nonjol gini. Terus kalau di yang Kendi ini di Candi Surawana. Terus yang gede yang mentok di Candi Panataran. Oh iya buat yang tadi yang sambungan batu bata yang digesekin tadi kalau nggak salah itu namanya istilahnya rubbing, rubbing, rubbing. Nah, rubbing. Itu susah. Rubbing. Ini dah bisa deh aman, udah beda. Udah. Itu dong sih kalau materi candi sebenarnya banyak, cuman ini nggak apa-apa kalau dijelasin. Ada pertanyaan kan? Gue emang nggak jelas nih kalau dijelasin ini. Bang mau bukan mau nanya sih tapi mau ini minta saran tips and tricks gitu kan. Ini kalau aku hitung-hitung pelajaran untuk Hindu Buddha sendiri itu hampir 40 lembar. Dan kalau dihafal semuanya kan gila banget tuh, Masya Allah banyak banget. Nah, ada tips and tricks sendiri nggak Bang untuk bisa memahami Hindu Buddha gitu Bang? Kalau gue ya, kalau Ya. dari gue karena suka Hindu Buddha jadi mudah ngafal. Terus kan ini em, fun fact gue nggak pernah nyatet semua matkul selain matkul Hindu Buddha, jadi gue kayak fokus Hindu Buddha doang. Jadi di Hindu Buddha gue lebih ngerti daripada matkul lain. Jadi gimana ya cara cara bisa hafalin itu ya itu kalian suka di pelajaran ini. Kalau gue sih gitu ya. Cuman kalau kata gue kalian banyak-banyak tanya deh di ini di kelas. Soalnya
Nilai kuis gue bagus, cuman nilai gue masih jelek. Kayaknya karena nggak pernah nanya deh. Dapetnya udah. Enggak. Ya gue pernah dimarahin Prof. Agus gara-gara nyatet. Makanya gue nyatet. Dan gue tuh belajarnya sama temen sih. Itu kasih pandang. Berisik. Gak usah dihafalin banyak rimbu tuh. Eh, dari gua ada ini ya, beberapa contoh tadi gambar-gambar dinding di beberapa candi ya. Bentar. Oh iya, bentar Mas. Kalau nggak salah itu, misalnya kan, itu kan ada, kami kan dulu kuisnya tiga kali ya, kalau nggak salah. Jadi di kuis kedua itu ada kayak beberapa soal yang masih Ya, masukin soal dari kuis pertama. Jadi ya kayak emang. kayak disumbungin gitu sedikit, nggak pure dari, misalnya kalian kalian katanya kan materinya candi ya. Jadi nggak full dari candi, dari ada beberapa soal yang masih ini yang bahas di materi, ada yang di luar konteks terus udah lupa Prof. Yang mana ini? Jadi gitu deh, ada beberapa soal yang masih bahas kuis sebelumnya, materi sebelumnya dan pokoknya gitu. Jadi Gitu. iya sih, materi Hindu Buddha itu padat banget, banyak banget, dan jujur kalau nggak berminat atau tertarik tuh kayak, aduh males banget, kayak ya udahlah gitu. Tapi mungkin tips and tricksnya eh, hampir sama ya kayak yang tadi dari Farhan. Kalian eh, baca aja secara umum konsep-konsepnya, terus kalian catat poin-poin pentingnya, dan eh, nanti buat hal-hal poin-poin detailnya itu menyusul dari poin-poin penting itu. Jadi kalau kalian mau menghafal, ya silahkan kalian hafal satu-satu dari hal yang umum ke mendetail gitu. Jangan langsung detail dulu. Biar nanti kalian kalau misalnya kelupaan hal-hal yang detail, kalian masih tahu konsep secara umumnya gitu. Ya mungkin yang bakal sering kelupaan itu kayak nama-namanya ya. Kayak tadi ada Nimna, Pata, Kumba, itu kan hal-hal detail ya. Tapi ketika kalian tahu konsepnya, kalau Kumba itu bentuknya kayak gini, terus Pata itu gimana gitu, mungkin bakal lebih gampang gitulah, atau lebih enak gitu buat di kalian hafalin gitu lah dalam tanda kutip. Paling gitu sih. Mas, Ntar aku masih nyari fotonya nih. emang Borobudur Tulung Agung ya? Siapa itu yang jawab Borobudur Tulungagung? Nggak tahu itu. Tapi jujur di semester satu tuh banyak yang kayak wah gua nggak Hindu-Buddha banget, nggak Hindu-Buddha banget gitu. Tapi ternyata pas semester 5 6 7 itu dia ngajuin proposal buat skripsinya, buat tugas akhirnya tuh topiknya Hindu-Buddha. Banyak loh yang ambil Hindu-Buddha, padahal dia dulu, aduh Hindu-Buddha susah ya, Hindu-Buddha ini. Hindu Buddha asik tau Mas. Cuma di bagian Dewa, arcanya sih. Hindu Buddha asik, tapi di hmm? bagian arcan. Kamu nanya, gue sumpah. Candi sama ciri-ciri nggak? Ada nggak sih Mas? Soal yang nanya tentang nama candi beserta ciri. Bukan beserta ciri-ciri yang itu. Dia kayak ngasih ciri-cirinya, cuman kita jawab itu candi apa. Kalau nggak salah gitu. Kayak misalnya relief sih biasanya, relief eh, Nah kan ada. Panji ada di candi mana gitu. Tapi itu materi, Sabar, itu masih materi terakhir. ya Jangan, masih jauh ya. jangan diinin dulu. Ada kalau nggak salah kayak gitu.
Rata-rata kan Udah sih. soalnya itu kan kayak nggak jauh banget sih. Kayak apa ya? Em, Kayak nanti salah satu dari 5 opsi itu ada yang salah gitu. Kita harus pilih dari gak semua yang kita cari itu yang benar gitu. Nah, ini Kadang ada yang bilang eh ya udah lanjut mas. ini pecahan-pecahan batu bata di situs Batu Jaya. Ini di depan Candi Jiwa apa Belandongan itu, aku lupa. Nah, yang putih-putih ini dia kayak lapisan kapur gitu, yang ternyata dulu seluruh lapisan di muka candinya itu dikasih eh, lapisan luar kayak gini, yang tadi namanya Wajralepa, yang berwarna putih-putih kayak gini nih. Dia kayak ya kayak kapur gitu, kayak di dinding yang warna putih gitu loh guys. Nah, terus ini eh, pagar ya di Ratu Boko yang dia dalamannya nggak dikasih isian lagi. Terus, nah ini yang pagar tebel. Nanti aku ada foto eh, isiannya itu seperti apa. Ini di situs Liangan. Nah, terus ini beberapa perbingkaian ya, perbingkaian di eh, candi ini di Pelausan Lor di Jogja. Ini yang ini apa nih? Han yang bisa coret-coret nggak sih? Ini nih yang di Oh, kiri, sorry. Apa ya? nggak. Yang ini apa nih? Yang Yang ada bawahnya melengkung bentuknya kayak gini. sabar, gue nggak udah nggak ingat. Apa? Kumba? Oh, Gombak, Apa emang sisi gede bro. genta? Sabar, 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 sabar. Genta lebih itu kayak lurus gitu nggak sih mas? Bukan gelombang kan? Dia gelombang. Hah, kalau yang ke bawah itu genta. Kalau gelombangnya lebih kayak rendah, genta. Oke itu kayak, oh iya ada gelombangnya. Ya genta kayaknya. Kalau Parma itu dia lebih kayak ini nggak sih? Kayak lebih gembung gitu. Ya, genta sih. Genta kan dia bentuknya kayak lonceng gini kan. Ya dia kayak bentar kayak Mm-mm. kayak turunan biasa Ini kalau kalau genta. satu sisi aja. Kalau Parma itu dia kayak ngelebar juga ya Renet. Siapa Renet juga. Ya, jangan jangan tanyain itu deh mas. Yang lain. Gak ngerti jauh ini. Balik Oke, aja semester 2. bentar. Ah, mana? Gak share gambar lagi dong. Ntar nih lagi nyari nih. Kan candi banget sih. Nah, ini Oh iya, kalau bisa ini candinya kalau bisa dihafalin juga sih sebenarnya. Gua dulu susahnya karena gua nggak tahu nama candinya apa, tapi tahu bentuknya. kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan kelihatan. Nah, ini di Liangan. Jadi dia yang lapisan luar itu batu-batu yang udah olah dan dalamnya itu batu-batuan boulder kayak gini, batu-batu alam, batu kali gitu. Ini outer stone, terus ada isiannya, terus di belakangnya lagi ada inner stone. Ada yang mau nanya lagi, guys?
Oke, mungkin materinya sampai sini dulu ya, Han, yang buat bagian satu. Kita secara umum aja kita review dari catatannya kita gitu. Terus tadi udah dengar juga dari catatannya kalian gimana ada sedikit hal-hal yang lebih komprehensif gitu ternyata di catatannya kalian gitu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya, guys, atau memberi masukan gitu besok di bagian duanya diarahkan buat ngomongin apa gitu. Oh ya, BTW yang UTS Prasejarah kapan? Belum. Belum ada info, Bang. Untuk UTS Prasejarah belum ada Bang. Cuman untuk UTS K3I udah diberitahu tadi Bang itu minggu depan hari Rabu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, guys, terkait dengan eh, materi Hindu-Buddha malam ini? Oke, ini katanya ditunggu sampai 9.15. Kalau nggak ada, kita dokum. Nah, salah satu hal yang paling penting dari UTS-nya Prof. Agus adalah kalian harus ikuti benar-benar instruksi pengerjaan tugasnya gitu. Jadi kalau bentuk soalnya itu pilihan ganda, kalian baca instruksinya. Kalau di instruksinya kalian diminta buat menyilang, itu kalian harus nyilang. Gak boleh ada yang coret satu gitu doang loh. Itu nggak boleh karena sempat kejadian di kelasku di arkeologi Hindu-Buddha itu ada beberapa anak yang dia ngerjainnya tuh bukan disilang tapi dicoret. Nah, itu tidak, walaupun itu jawabannya benar, tapi dianggap semua salah karena tidak mengikuti instruksinya. Terus ya Terus HP ada ini ditaruh, mas. jangan Oh jangan ini, ya walaupun kalian lihat jam atau apa gitu tuh itu mencurigakan sih. Jangan. oh iya ini mas. Kalau susulan soalnya nggak pilihan ganda lagi. Esai. Ya, diusahain kalian datang tepat waktu di ujiannya Prof. Agus. Kalau nggak bisa datang banget, ya siap-siap aja susulan. Ya Ya susulannya biasanya ada esai. susulan. Tapi kalian harus mengontak sendiri ke Prof. Agus, meminta, memohon apakah ada susulan, susulannya apa gitu. Biasanya bentuknya isai sih. Nah itu hurufnya harus tepat mas. Apa? Misalnya kalau ada satu hurufnya yang salah disalahin. Kalau nggak salah Arya apa sih itu? Terus apa lagi ya tips and trick ya? Hmm, paling gitu aja sih buat Hindu Buddha bagian satu ini. Mau dokum teknis? Iya Kak, ayo guys, kita on cam. Yuk, boleh on cam guys. Ikutan. Share screen dong yang tadi yang ada itunya, bannernya. Nggak. Banner. Bener. Berarti nggak bisa SS Kak? Sopo sing ora iso SS. Tolong Ya, Kak. ini kan layar satu. Nah, setelah itu lu jangan jangan di share screen lagi. Buat formalitas aja cuy, buat LPG kita. Nah,
Yuk yang bisa open cam guys. Kalau yang nggak bisa, Mas, kok hilang ya Mas? Wajah lu hilang, nah, bentar. Wajahku hilang. Iya, Enggak. Titip dong, tolong SS gue bisa. barangnya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya nggak usah share screen, Bill. Oke. Nah, Baik. 1. yang nggak open cam boleh react dong biar rame. Biar seru. Ya, Biarin. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Ih, sepi. 1, 2, 3. Lagi, bentar. 1, 2, 3. oke. Slide 3. Sudah, sebanyak. Ini Apa? sebanyak. 2 aja. Enggak, ini 2. Oke. Oke. eh jadi mungkin buat yang Hindu Buddha bagian 1 segitu dulu aja. Nanti kalau memungkinkan besok bakal kita lanjut yang ke bagian 2 yang mungkin besok kita bakal ngasih beberapa contoh soal. Nanti aku bakal share beberapa contoh soal dan eh, beberapa tips and trick tambahan sih setelah eh, nyari-nyari info dari teman-teman yang lain. Oke, eh dari Divisi Riset dan Keilmuan Kama, ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah eh, join malam ini. Ditunggu untuk Kama Study Club berikutnya dan ya Kama Study Club berikutnya. Selamat beristirahat, selamat belajar lagi kalau ada yang mau belajar lagi. Jangan terlalu memaksakan, jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa guys. Makasih. Boleh live ya. Mas, Mas, gue mau Bentar. ngomong.